bahkan Rasulullah itu sudah ngasih prediksi, prediksi. Rasulullah sudah ngasih gambaran umur umatku itu tidak lebih dari 60, 70. Aku ya itu sudah lihat. Yang lewat 70 nggak banyak. Makanya kalau sekarang alhamdulillah masih ada yang 70, 80. Itu bonus luar biasa. Alhamdulillah. Nggak banyak. Berarti Allah memberikan kebaikan yang luar biasa. Karena begini Pak, dunia ini kan sebetulnya sangat-sangat cepat waktunya. Coba di surah As-Sajdah itu, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu. Itu satu hari itu dihitung itu 1000 tahun. Kalau kacamata langit, kita ini cuma hidup 1,5 jam saja. Coba nggak percaya ya? Kita kan dulu pernah membayangkan waktu punya anak sekolah, kita ngantar anak sekolah. Masih teringat atau ya? Sekarang kita sudah ngantar cucu sekolah. Cepat tidak tuh? Cepat. Tiba-tiba Ramadan lagi, tiba-tiba sudah ganti tahun lagi. Cepat. Ya tak jangan. Kalau sudah dekat sama kiamat, 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari, dan seterusnya. Makanya begini, ada kalimat dari Ali bin Abi Thalib, orang di dunia itu kayak orang yang tertidur. Ketika mereka nanti mati baru bangun, baru tersadar. Ya Allah, cepat banget ya rupanya. Sekarang saya tanya begini, kita ini kalau tidur sering mimpi. Kalau mimpi biasanya perasaan mimpinya lama sekali. Bangun-bangun deh. Misalkan bapak nih tiba-tiba ditawarin sama istri, Pak mau nambah bini lagi nggak? Senang nggak Pak? Senang ya? Ada nih teman saya gitu ya. Akhirnya dikenalin akad ya, punya istri 2. Malam pertama, kayaknya panjang, tiba-tiba dibangunin sama istrinya. Malu. Aku nggak amat gitu kan. Perasaan sudah lama, padahal dalam mimpi itu cuma sebentar. Itulah beliau Ali bin Abi Thalib menyampaikan an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Kita ini di dunia ini cepat orang tua. Maka ya Allah anugerahkan kita umur, ayo kita syukuri dengan cara apapun atau Allah Subhanahu wa taala. Saat dimana Allah anugerahkan kita sehat, gunakan kesehatan itu sebaik-baiknya. Saya misi kajian di daerah Pondok Kelapa itu ada DKM-nya umurnya 72 tahun. Dia cerita, Ustaz, saya 1 tahun nggak bisa ke masjid. Gara-gara apa? Pinggangnya itu kecedek. Apa kecedek bahasa ini ya? Kecedek itu ulas saraf kecedek. Jangankan berdiri berjalan, duduk saja sakit. Saya sedih. 1 tahun saya nggak bisa jamaah ke masjid. 1 tahun nggak bisa jamaah ke masjid. Ya Allah. Akhirnya tiap malam saya berdoa. Saya sudah terapi, saya sudah ortopedi, pokoknya ke dokter dari ikhtiar. Allah belum anugerahkan kesembuhan. Jadi sholatnya di rumah karena susah, berdiri susah. Tiba-tiba saya malam itu bermunajat, ya Allah, saya pengen ke masjid, saya kangen sholat ke masjid, saya pengen jamaah ke masjid ya Allah. Tiba-tiba dia duduk nggak terasa sakit, berdiri juga kuat, berjalan pun kuat. Akhirnya pada detik itu juga langsung ke masjid, padahal masih jam 3 subuh katanya. Langsung saya ke masjid, saya sujud syukur, ya Allah. Itu 1 tahun nggak bisa ke masjid gara-gara kecekit. Kita ini yang nggak kecekit, yang badannya sehat, ya udah kayaknya masjid itu jauh banget. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi kita kembali, umur kita nggak panjang, yang kita cari adalah ketenangan, bukan kesenangan. Orang senang belum tentu tenang. Nah, kunci ketenangan di mana? Halo, kunci ketenangan di mana? Sudah dikasih juga resep sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-birru masakanat ilaihi an-nafas. Kebaikan yang ditujukan untuk mencari ridho Allah, disitulah sumbernya ketenangan. Ya, kita ikut kajian, kita baca Quran, kita sedekah, kita kumpul sama teman-teman baik, itu sumbernya ketenangan. Wal ismu, dan dosa kemaksiatan, malam taskun ilahi an-nafas. Gak mungkin hati kita tenang kalau kita bermaksiat. Makanya Pak, saya kalau ngisi di KPK itu,
Saya sampai memikirkan begini, orang-orang itu yang koruptor itu yang nggak ketangkep sampai sekarang, itu mungkin dia senang, Pak. Senang, tapi belum tentu. Nah, saya kasih contoh begini. Saya pernah kajian, ada jamaah nanya, Ustaz, istri berapa, Ustaz? Nah, saya jawab, alhamdulillah satu, Pak. Ya, masa Ustaz istrinya satu? Oh, jadi Ustaz harusnya dua ya? Rupanya dia bilang begini, istri saya dua, Ustaz. Oh, dia mau pamer istrinya dua. Habis itu dia bilang begini, tapi istri pertama nggak tahu, Pak, kalau saya nambah. Saya cuma tanya langsung begini, Pak, Bapak senang nggak punya istri dua? Senang, bukan gimana sih punya dua nggak senang. Lalu saya tanya lagi, Bapak tenang apa enggak? Bapak tenang apa enggak? Tiba-tiba diam. Ya kan dia semangat, tiba-tiba diam. Mikir gitu. Ya kalau tenang sih enggak juga. Berarti dia mikir kalau ketahuan kan gimana? Lihat, sesuatu yang menenangkan itu pasti ada albirnya yang ditujukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau niatnya kita sudah lurus, jaminannya hati kita tenang kepada Allah. Kalau hati kita tenang, imunitas naik, kita jadi sehat. Makanya mungkin umur boleh 60-70 tahun, tapi tenaga fisik tidak akan bisa dikalahkan sama yang muda.